Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastin Sirera, guru bahasa Inggris SMPIT Assalam Pelaihari. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM merupakan aset krusial dalam pembangunan suatu negara. SDM yang unggul dan berdaya adalah individu yang berpengetahuan, berketerampilan, dan bersikap sejalan dengan kebutuhan masa kini dan dapat berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan negara. Kualitas SDM yang baik akan membawa perubahan. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah, memiliki peran yang sangat esensial dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan. Program pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan profesional peserta didik demi meningkatkan mutunya sebagai sumber daya manusia. Salah satunya adalah melalui program pendidikan karakter, di mana sekolah ikut andil dalam membentuk nilai-nilai karakter dari dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bernalar kritis dan kreatif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan keterampilan abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan inovatif. Literasi menjadi jawaban atas permasalahan ini, sebab literasi tidak hanya keterampilan baca tulis, namun literasi adalah fondasi yang membantu peserta didik untuk membuat keputusan, memiliki pemikiran kreatif, memiliki kemampuan berbahasa yang baik, berkolaborasi dengan orang lain, dan bisa memecahkan masalah dengan inovasi-inovasi yang cemerlang. Namun, nyatanya, kondisi di Indonesia saat ini adalah sebuah paradoks. Pernyataan ini dikutip dari anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin Husin, yang mana beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia setelah India. Namun, angka literasi Indonesia masih tergolong rendah. Maka dari itu, diperlukan upaya yang sangat vital bagi sekolah untuk menerapkan program literasi yang bisa meningkatkan minat baca demi mempersiapkan SDM yang berdaya. Gerakan literasi pertama diluncurkan mengikuti Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang budi pekerti. Dalam regulasi tersebut, berisi anjuran bagi sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan membaca 15 menit. Sampai saat ini, sudah banyak sekolah yang mengimplementasikan kegiatan pembiasaan membaca. Namun, nyatanya, apakah semua ini bisa menumbuhkan budaya baca di Indonesia? Jika ditarik dari data kecakapan literasi peserta didik Indonesia yang diuji dalam Program for International Students Assessments atau PISA, hasil masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa guru perlu melakukan perbaikan terus-menerus terhadap program literasi yang diterapkan. Meninjau peraturan Permendikbudristek nomor 34 tahun 2022 tentang peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di sekolah, diperlukan berbagai upaya yang komprehensif bagi guru dalam mengembangkan diri, terutama dalam menyusun program literasi yang berdampak pada peserta didik.
Selama ini, permasalahan masih terfokus pada kurangnya minat baca peserta didik. Maka dari itu, strategi apa yang tepat untuk meningkatkan antusiasme peserta didik dalam kegiatan literasi sehingga menjadi sumber daya manusia yang berdaya? Di sekolah saya, SMP IT As-Salam Pelaihari, pada awal pelaksanaan program literasi, kami mengadakan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Buku disediakan di ruang perpustakaan yang berisi buku teks dan non-teks. Setiap peserta didik bebas untuk memilih buku bacaan mereka. Setiap kali mereka meminjam, mereka harus mengisi di buku peminjaman. Kemudian, mereka boleh membawa buku tersebut ke kelas masing-masing. Pendampingan selama kegiatan literasi akan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Akhir tahun pembelajaran, akan ada 2 peserta didik yang terpilih sebagai duta literasi dan 1 kelas literasi terbaik. Kegiatan literasi seperti ini berlangsung hingga akhir tahun 2023. Namun, hasil evaluasi strategi kegiatan literasi ini kurang efektif, sebab ada beberapa dari peserta didik yang berlama-lama di perpustakaan. Ada juga yang selalu mengganti buku bacaan meski belum selesai membaca buku tersebut. Maka dari itu, kepala sekolah beserta guru berusaha mencari strategi yang baru agar kegiatan literasi bisa lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Hasil rapat kepala sekolah dan guru berujung pada modifikasi strategi literasi pada setiap pekan kegiatan literasi yang dilakukan oleh peserta didik berbeda-beda berdasarkan keterampilan berbahasa. Dan yang tetap dipertahankan adalah akan tetap ada pemilihan duta literasi dan kelas literasi. Namun, tahun ini akan ada 4 duta literasi berdasarkan keterampilan berbahasa. Dengan kegiatan yang berbeda-beda setiap pekannya, diharapkan bisa memicu antusiasme peserta didik dalam kegiatan literasi. Sebab keterampilan berbahasa memiliki keterkaitan dengan literasi dan abad 21, yakni tidak hanya membaca, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam, analisis, inovatif, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Bahan bacaan disediakan oleh guru bahasa Indonesia berupa artikel yang telah disadur dari internet terkait hal-hal yang sedang viral atau kekinian, sehingga peserta didik tertarik untuk membacanya. Peserta didik juga bebas untuk memberikan ide topik untuk bahan bacaan selanjutnya. Selain membaca artikel, peserta didik juga disuguhi bacaan berupa infografis. Setiap kelas akan didampingi oleh wali kelas masing-masing beserta pendamping wali kelas. Hasil modifikasi strategi literasi tahun 2024 diantaranya adalah setiap kelas memiliki rak buku sendiri dan pojok baca. Hal ini memudahkan peserta didik untuk mengambil dan memilih buku untuk bacaan, serta memberikan rasa nyaman bagi peserta didik dalam menempatkan diri untuk membaca tanpa harus duduk di kursi. Meningkatnya antusiasme selama kegiatan literasi, karena setiap pekan mereka memiliki topik dan variasi aktivitas yang berbeda. Peserta didik jauh menjadi lebih kritis, kreatif, memiliki pemecahan masalah dan inovatif. Diharapkan melalui modifikasi ini menggiring peserta didik menjadi sumber daya manusia yang berdaya sesuai keterampilan abad 21. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.